perkenalkan saya Vanessa Prilita. Di sini saya akan mengajak kalian mengenal tempat magang saya, yaitu PT Bima Nusa Internasional. Bima Nusa Internasional adalah perusahaan yang terletak di Jalan MT Haryono, Geraha Indah, nomor 144, Kelurahan Gunung Samarinda. PT Bima Nusa Internasional adalah perusahaan yang memiliki cakupan bisnis yang sangat luas. Perusahaan beroperasi sebagai kontraktor penambangan batu bara. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan penyewaan alat berat dalam skala besar. Perusahaan juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur sipil dan pekerjaan galian tanah. Dalam cakupan bisnis yang kompleks ini, perusahaan menghasilkan berbagai jenis transaksi keuangan yang memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik. Selama magang, saya ditempatkan di Departemen Keuangan PT Bima Nusa Internasional yang memiliki struktur organisasi hierarkis dan fungsional yang jelas. Departemen ini dipimpin oleh Direktur Keuangan sebagai posisi tertinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aspek keuangan perusahaan secara menyeluruh. Di bawah Direktur Keuangan terdapat 3 divisi utama. Divisi pertama adalah divisi pengendalian biaya yang dipimpin oleh manajer pengendalian biaya. Divisi kedua adalah divisi keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan. Dan divisi ketiga adalah divisi akuntansi dan perpajakan yang dipimpin oleh manajer akuntansi. Pekerjaan saya yang pertama yaitu membuat bukti potong berupa PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, honorarium, atau imbalan lain yang diterima oleh karyawan perusahaan. Saya bertugas mencatat data karyawan, menghitung besaran pajak yang harus dipotong, dan membuat bukti pemotongan yang akan diberikan kepada karyawan. Sedangkan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas pembayaran atas jasa, sewa, bunga, royalti, dan pembayaran lain kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, saya mencatat transaksi pembayaran kepada vendor atau supplier, menghitung pajak yang harus dipotong, dan membuat bukti potongnya. Setiap dokumen harus dibuat dengan akurat dan harus sesuai dengan data yang tertera dalam sistem payroll perusahaan. Kemudian saya melakukan rekapitulasi faktur pajak masukan dan pajak keluaran. Rekapitulasi ini dilakukan setiap bulan untuk mengetahui berapa total PPN yang dipungut dan dibayarkan oleh perusahaan. Selain di bidang perpajakan, saya juga melakukan pekerjaan di bidang keuangan. Pekerjaan utama saya melakukan menginput tagihan vendor dari file Excel ke dalam sistem ERP atau Enterprise Resource Planning perusahaan. Tagihan vendor berisi informasi tentang barang atau jasa yang telah diterima perusahaan dari supplier, beserta harga dan PPN yang harus dibayarkan. Setiap tagihan harus diinput ke sistem dengan akurat, termasuk nomor tagihan, nomor vendor, deskripsi barang atau jasa, dan jumlah yang harus dibayarkan. Data yang diinput meliputi nomor tagihan vendor, tanggal penerimaan tagihan, nama dan NPWP vendor, deskripsi barang atau jasa yang dibeli, jumlah unit, harga satuan, total nilai, DPP, besaran PPN, dan total nilai yang harus dibayarkan. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi karena data yang salah akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan utang, pembayaran kepada vendor yang tidak akurat, dan akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Setelah diinput, lalu diprint dan dijadikan satu dengan data yang lain. Setelah data tagihan diinput ke sistem ERP, dokumen tagihan fisik harus diarsipkan dengan teratur dan sistematis. Saya melakukan pengarsipan ini berdasarkan beberapa kriteria, antara lain bulan penerimaan tagihan, nama vendor, nomor invoice, untuk memudahkan penelusuran di kemudian hari. Dokumen tagihan yang diarsipkan dengan baik memudahkan Departemen Keuangan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti verifikasi pembayaran, monitoring posisi utang, perencanaan arus kas perusahaan, dan rekonsiliasi dengan laporan vendor. Selain itu, arsip tagihan vendor yang lengkap juga sangat penting untuk keperluan audit internal dan audit eksternal. Karena auditor akan meminta bukti-bukti transaksi pembelian untuk memverifikasi posisi utang yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Pengarsipan yang sistematis juga membantu tim keuangan dalam mendeteksi jika ada tagihan yang duplikat atau pembayaran yang telah dilakukan namun belum di-flag sebagai lunas, sehingga dapat mencegah terjadinya pembayaran ganda yang tidak perlu.
Selain itu, saya juga melakukan pengarsipan faktur pajak masukan dan keluaran yang harus diarsipkan dengan rapi dan terorganisir. Saya melakukan pengarsipan ini berdasarkan nomor faktur, tanggal penerimaan, dan periode pajak. Dokumen ini disimpan secara fisik di folder yang terkalifikasi dengan baik, serta didokumentasikan dalam sistem untuk memudahkan pencarian dan referensi di kemudian hari.